Bayangkan, jika saat ini, ada makhluk hidup yang tinggal di dalam tubuhmu. Mereka tidak terlihat, tidak bersuara, tidak terasa, tapi mereka hidup, makan, dan berkembang biak. Dari cacing sepanjang meteran di dalam usus, hingga parasit mikroskopis yang bisa masuk ke aliran darah, bahkan mencapai otak. Ini bukan cerita horor. Ini bukan mitos. Ini adalah fakta ilmiah, yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kamu yakin tubuhmu benar-benar bersih? Atau bisa jadi, mereka ada di dalam tubuhmu. Berikut hewan parasit yang bisa menginfeksi manusia. 1. Cacing pita. Taenia saginata dan Taenia solium. Cacing pita, misalnya Taenia saginata, dan Taenia solium, adalah jenis cacing pita yang paling sering menginfeksi tubuh manusia. Umumnya, cacing ini hidup di usus manusia yang terinfeksi. Fakta ngerinya lagi, cacing pita ini bisa tumbuh hingga belasan meter panjangnya. Lalu, bagaimana cacing ini masuk ke tubuh manusia? Cara masuk dari cacing pita ini adalah melalui daging sapi dan daging babi yang dikonsumsi mentah atau kurang matang. Maka dari itu, cara pencegahan yang utama dari cacing pita adalah menghindari konsumsi daging mentah dan pastikan memasak daging hingga matang. Gejala infeksi cacing pita atau taeniasis pada manusia seringkali ringan atau tidak disadari, namun umumnya meliputi gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, diare, penurunan berat badan, dan nafsu makan berkurang. Gejala paling khas adalah keluarnya segmen atau telur cacing melalui tinja. Dua. Cacing gelang. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah spesies cacing gelang parasit terbesar yang menginfeksi usus halus manusia, menyebabkan penyakit askariasis. Cacing ini umumnya menular melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi telur cacing. Parasit ini sering menyerang anak-anak di daerah dengan sanitasi buruk, menyebabkan gejala ringan hingga komplikasi serius seperti penyumbatan usus. Pencegahan utama dari cacing ini adalah dengan mencuci tangan, mencuci bahan makanan, memasak makanan hingga matang, dan meningkatkan sanitasi lingkungan. 3. Cacing tambang. Ancylostoma dan Necator. Cacing tambang adalah nematoda parasit usus yang menyebabkan infeksi melalui larva yang menembus kulit. Biasanya masuk lewat kaki telanjang alias tidak memakai alas kaki, atau bisa juga masuk karena tertelan. Cacing ini memakan darah di usus, menyebabkan anemia, defisiensi zat besi, dan malnutrisi. Pencegahan utama meliputi pemakaian alas kaki dan sanitasi lingkungan yang baik. Pencegahan infeksi cacing tambang difokuskan pada penggunaan alas kaki saat di tanah, perbaikan sanitasi, tidak BAB sembarangan, dan cuci tangan, karena larva menular melalui kulit. Adapun pengobatan utamanya meliputi obat cacing seperti albendazol, mebendazol, atau pirantelpamoat. 4. Cacing kremi. Enterobius vermicularis. Cacing kremi, atau pinworm, atau Enterobius vermicularis, adalah parasit kecil berbentuk benang putih dengan panjang 5 hingga 13 mm, yang menginfeksi usus besar manusia, terutama anak-anak. Cacing ini menyebabkan gatal hebat di sekitar anus, terutama pada malam hari, akibat cacing betina bertelur di area tersebut. Infeksi menyebar melalui tertelannya telur cacing dari tangan, makanan, atau benda yang terkontaminasi. Cara mencegah infeksi cacing kremi adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan secara ketat, terutama rajin mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku agar tetap pendek, mandi setiap pagi untuk menghilangkan telur cacing, serta rutin mengganti dan mencuci pakaian dalam juga spray. 5. Kutu rambut. Pediculus humanus capitis.
Kutu rambut, atau Pediculus humanus capitis, adalah ektoparasit obligat kecil berwarna coklat atau keabu-abuan, seukuran biji wijen, yang hidup di kulit kepala manusia, menghisap darah, dan bertelur pada batang rambut. Kutu ini tidak terbang melompat, tetapi merayap cepat, menyebar melalui kontak langsung kepala ke kepala, atau berbagi barang pribadi. Gejala terinfeksi kutu rambut adalah rasa gatal hebat, sensasi merayap di kulit kepala, dan benjolan merah. Pencegahan kutu rambut berfokus pada menghindari kontak langsung kepala ke kepala dan tidak berbagi barang pribadi, misalnya sisir, topi, jilbab, handuk, bantal. Tapi perlu diketahui bahwa kutu rambut tidak akan hilang hanya dengan keramas biasa. Karena telur kutu menempel sangat kuat di batang rambut dekat kulit kepala. Kutu bisa menghasilkan zat perekat khusus, seperti lem yang tahan air dan sampo. Selain itu, kutu dewasa dapat bertahan hidup menahan napas saat basah, dan sampo biasa tidak mengandung bahan insektisida untuk mematikan kutu atau telurnya. Untuk membasmi kutu, membutuhkan bahan aktif seperti permetrin atau ivermectin, biasanya berbentuk sampo atau lotion anti kutu yang direkomendasikan. Enam. Tungau kudis. Sarcoptes scabiei. Tungau kudis, atau Sarcoptes scabiei, adalah parasit mikroskopis penyebab penyakit skabies, yang menggali terowongan di bawah lapisan kulit manusia untuk makan dan bertelur. Hal ini menyebabkan gatal hebat, terutama pada malam hari, dan ruam kulit. Penyakit ini sangat menular melalui kontak langsung, kulit ke kulit, atau tidak langsung, misalnya berbagi barang pribadi. Pencegahan skabies bisa dengan cara mencuci pakaian atau spray dengan air panas, membersihkan rumah, dan mengobati seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah secara bersamaan untuk mencegah infeksi ulang. Dan pengobatannya menggunakan krim skabisid yang membunuh tungau. 7. Plasmodium. Plasmodium adalah genus parasit protozoa intraseluler yang menjadi penyebab utama penyakit malaria pada manusia dan hewan. Parasit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Setelah masuk ke aliran darah manusia, Plasmodium menyerang dan berkembang biak di dalam sel darah merah yang memicu gejala demam, menggigil, serta komplikasi serius jika tidak diobati dengan obat anti malaria. Adapun pencegahannya berfokus pada menghindari gigitan nyamuk Anopheles dan memutus rantai penularan. Misalnya menggunakan lotion anti nyamuk dan meminum obat profilaksis atau pencegah saat berkunjung ke daerah endemik. Delapan. Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah parasit penyebab toksoplasmosis, penyakit yang menular melalui kotoran kucing, daging mentah dan kurang matang, atau dari tanah yang terkontaminasi. Infeksi Toxoplasma gondii pada ibu hamil sangat berbahaya, karena dapat menembus plasenta dan menginfeksi janin, menyebabkan keguguran, lahir mati, kelahiran prematur, atau kelainan bawaan berat seperti hidrosefalus, gangguan penglihatan atau kebutaan, dan kerusakan otak. Pencegahan utama melibatkan hygiene ketat, cuci tangan, mencuci buah dan sayur hingga bersih, dan masak daging hingga matang. Sedangkan pengobatan umumnya menggunakan kombinasi antibiotik seperti pirimetamin dan sulfadiazin. 9. Entamuba histolytica. Entamuba histolytica adalah parasit penyebab amebiasis atau disentri amuba dengan gejala utama diare berdarah dan berlendir, kram perut, demam, dan lemas. Gejala ini sering muncul 1-4 minggu setelah terinfeksi. Penularan utama terjadi lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi, air kotor, kontak langsung, serta lingkungan dengan sanitasi buruk. Pencegahan parasit ini meliputi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah dari toilet dan sebelum makan. Makan makanan bersih, dan minum air yang sudah direbus hingga mendidih,
Hindari pula es batu yang tidak jelas sumbernya. Sedangkan cara mengatasi disentri amuba adalah dengan melibatkan rehidrasi intensif, misal dengan oralit atau air, dan penggunaan antibiotik atau antiparasit sesuai resep dokter. 10. Cacing otak. Naegleria fowleri. Naegleria fowleri, atau amuba pemakan otak, adalah mikroorganisme bersel satu yang hidup di air tawar hangat, seperti sungai atau danau, dan tanah lembab. Ia masuk ke tubuh melalui hidung saat berenang, menyebabkan infeksi otak fatal bernama Primary amoebic meningoencephaliti, dengan gejala demam, sakit kepala hebat, mual, dan kaku leher. Infeksi Naegleria fowleri tidak menular dari orang ke orang, melainkan langsung dari air yang terkontaminasi. Adapun cara pencegahannya, dengan menggunakan penjepit hidung, hindari menyelam di air tawar hangat, dan jangan gunakan air keran untuk irigasi hidung. Serta segera cari bantuan medis, jika gejala muncul setelah beraktivitas di air tawar. Setelah tahu bahwa ada parasit yang bisa hidup di dalam tubuh manusia, yang mungkin tidak terlihat, tidak terasa, tapi nyata. Sekarang aku ingin tanya ke kamu. Menurutmu, mana yang lebih mengerikan? Parasit yang hidup diam-diam di dalam tubuh? Atau kenyataan bahwa kita sering tidak sadar mereka ada? Atau, jangan-jangan kamu pernah mengalami gejala yang mencurigakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau video ini bikin kamu berpikir 2 kali tentang kebersihan dan kesehatan, tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di fakta mengejutkan berikutnya. Dadah.